Asas yang kedua adalah individualisme. Dalam hal ini meliputi dua pengertian. Dalam pengertian ananiah atau keakuan dan cinta diri sendiri. Pengertian ini yang menguasai pemikiran masyarakat Eropa pada saat itu, pada abad pertengahan, abad kebangkitan, abad Renaissance, sampai dengan abad 20 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, la khala wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, tiada kata yang lebih indah selain lantunan syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan untuk melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini, dengan harapan nanti di akhirat kita dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat kali ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan. Yang pertama, kepada para jamaah yang masih ada di bawah, khususnya yang masih muda-muda, agar segera naik ke lantai 2 untuk mengisi shop-shop yang masih kosong. Kepada para jamaah dan anak-anak, nanti apabila khatib naik mimbar untuk berkhutbah, tolong diam. Yang kedua, petugas Jumat kali ini adalah muadzin Ustadz Edi, khatib Jumat Ustadz Dr. Andes Ahmad Dila MSI dari Kota Kepanjen dengan materi mewaspadai tentang Islam. Imam Sholat Husni Mubarak Sarjana Hukum Islam. Yang ketiga, kami mewakili takmir Masjid Inha mengucapkan terima kasih banyak pada para jamaah yang telah memberikan infak sedekah yang digunakan untuk operasional masjid dan infak untuk pembelian perluasan lahan tanah masjid. Semoga amal baik panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang keempat, bersama ini juga kami informasikan bahwa pembebasan tanah seluas 194 meter persegi beserta bangunan rumah dengan biaya 750 juta rupiah. Untuk keperluan ini kami memberi kesempatan berinvestasi dengan cara melelang objek tersebut dengan paket sebagai berikut. Untuk 1 meter persegi dengan harga 4 juta rupiah. Untuk setengah meter persegi dengan harga 2 juta rupiah. Untuk 1/4 meter persegi dengan harga 1 juta rupiah. Yang kedua, dilaporkan juga bahwa perolehan dana pemberian perluasan lahan tanah masjid sampai dengan pekan ini 70.450.000 rupiah. Yang terakhir, pengumuman dari takmir. 1. Kultum subuh setiap ba'da sholat subuh. Yang kedua, kantin tamasya Sabtu malam Ahad pertama tanggal 1 Oktober 2022 pada sholat maghrib sampai dengan isya bersama Ustadz As'ad Joko Suryanto SHI dari Kota Kepanjen. Yang ketiga, kajian tahsin Ahad malam 2 Oktober 2022 pada sholat maghrib sampai dengan isya bersama Ustadz F. Roji dari Gondang Legi. Yang keempat, kantin tamasya Rabu malam Kamis pertama tanggal 5 Oktober 2022 pada sholat maghrib sampai dengan isya bersama Ustadz Syarif Hidayatullah SPDI dari Kota Batu. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan kepada para jamaah. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang hari ini dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, kita bisa menghadiri panggilan Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan nilai keimanan. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya, amalan kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, setiap khatib yang naik mimbar ini selalu mengajak agar kita sekalian selalu senantiasa terus-menerus secara istiqomah selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan selalu menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan siang ini marilah kita kembali merenung, bermuhasabah tentang situasi dan kondisi di mana kita berada di hari-hari ini, di mana dalam perkembangan peradaban Islam itu ternyata dalam pertumbuhan dan perkembangan peradabannya selalu mendapatkan tantangan yang sangat berat dari berbagai kalangan. Sebagaimana yang saya bacakan dalam surat Al-Baqarah 98 tadi, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Hadirin rahimakumullah, tantangan yang dihadapi oleh Islam dan para penganutnya ini paling tidak ada 3 yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah tantangan dari kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Surat Al-Baqarah 120 seringkali dibacakan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti milah mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Al-Baqarah 120. Hadirin rahimakumullah, maksud dari ayat ini kalau kita renungkan bersama-sama, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, kaum muslimin tidak akan pernah mendapatkan keridhaan dari Yahudi dan Nasrani
kecuali mau kafir terhadap agama Islam dan mengikuti agama mereka yang batil. Millatahum, agama yang mereka anut, baik Yahudi maupun Nasrani. Itulah sebabnya kemana saja kita berada, di mana saja kita berada, mereka selalu menguntit dan mengincar gerak-gerik kita, dan kita harus selalu mewaspadai. Dan itu semuanya melalui berbagai macam aktivitas dalam kehidupan. Apakah itu melalui pengetahuan, apakah itu melalui budaya, apakah itu melalui politik. Orang-orang Yahudi tidak akan tinggal diam, orang-orang Nasrani tidak akan tinggal diam tatkala Islam itu melakukan aktivitasnya. Yang kedua, tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam, maka tidak selayaknya untuk mencari agama selain Islam walaupun satu kali pun. Hadirin rahimakumullah, itulah sebabnya kita sebagai orang yang beriman, kaum muslimin, ini harus terus-menerus jangan lupa memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, barang siapa yang berwala atau berloyal terhadap Yahudi dan Nasrani dengan mengikuti kebatilannya, maka akan kehilangan loyalitas kepada Allah dan tidak akan mendapatkan pertolongannya. Upaya-upaya untuk menjadi loyalitas kepada Nasrani dan Yahudi ini luar biasa. Penggiringan, pendangkalan akidah itu luar biasa. Apalagi di era gencarnya teknologi informasi dan komunikasi ini. Di mana saja kita membuka pada media sosial itu, maka di sana akan banyak godaan-godaan yang datangnya dari mentalitas Yahudi dan Nasrani. Hadirin rahimakumullah, tantangan yang kedua yang harus kita waspadai adalah tantangan dari ideologi liberal atau liberalisme. Liberalisme adalah sebuah istilah asing yang diambil dari bahasa Inggris yang berarti kebebasan, liberty, atau liberté dalam bahasa Prancis, kebebasan. Secara definitif menurut Syekh Sulaiman, liberalisme itu adalah mazhab pemikiran yang memperhatikan kebebasan individu, yang memandang wajibnya menghormati kemerdekaan individu, serta berkeyakinan bahwa tugas pokok pemerintah menjaga dan melindungi seperti berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan pemilikan pribadi, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, kalau kita cermati ideologi ini asasnya paling tidak ada 3. Yang pertama adalah kebebasan. Yang kedua adalah individualisme. Dan yang ketiga adalah rasionalisme. Asas yang pertama yaitu kebebasan. Yang dimaksud dengan asas ini adalah individu bebas melakukan perbuatan. Negara tidak berhak mengatur perbuatan itu, hanya dibatasi dengan undang-undang yang dibuat sendiri dan tidak terikat oleh aturan agama. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, liberalisme itu merupakan sisi lain dari sekulerisme, yaitu memisahkan agama dan membolehkan lepas dari ketentuan Allah atau ketentuan agama. Akhirnya manusia menjadi Tuhan untuk dirinya sendiri, yaitu menjadi penyembah hawa nafsu. Al-Quran memberikan
peringatan kepada kita dalam surat Al-An'am 162-163 itu, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri. Hadirin rahimakumullah, disambung lagi dengan firman Allah dalam surat Al-Jasiyah ayat 18 itu, "Tsumma ja'alnaka ala syari'ati minal amri fattabi'ha walat tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan kamu berada di atas satu syariat atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Hadirin rahimakumullah, itu asas yang pertama yang sudah bertentangan dengan agama Allah. Dan ini banyak yang sekarang itu dipraktekkan dalam kehidupan, tidak terasa, tergerus oleh arus informasi dan komunikasi. Kebebasan. Padahal manusia itu diciptakan oleh Allah, sejak awal sudah diikat dengan satu tali ikatan, yaitu pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asas yang kedua adalah individualisme. Dalam hal ini meliputi dua pengertian. Dalam pengertian ananiyah atau keakuan dan cinta diri sendiri. Pengertian ini yang menguasai pemikiran masyarakat Eropa pada saat itu, pada abad pertengahan, abad kebangkitan, abad Renaissance, sampai dengan abad 20 Masehi. Jadi mereka mencoba melepaskan diri dari nilai-nilai agama. Kemudian yang kedua, dalam pengertian kemerdekaan pribadi, ini merupakan pemahaman baru dalam liberal yang dikenal dengan pragmatisme. Itulah sebabnya hadirin rahimakumullah, dalam kebebasan orang-orang yang menganut paham kebebasan itu, mereka rata-rata tidak mempunyai suatu idealisme yang kuat, tetapi yang berkembang dan dikembangkan dalam kehidupan ini adalah pragmatisme. Hubungan antara yang satu dengan yang lain, interaksi sosial antara manusia, antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, didasarkan pada asas kepentingan. Tidak diikat dengan satu bingkai keimanan, tapi kepentingan. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, tatkala kita mengikuti sistem politik liberal, maka tidak heran dalam kehidupan ini bisa diambil alih orang-orang yang berjiwa pragmatisme, mencari keuntungan. Apakah itu berada di lembaga legislatif, di lembaga eksekutif, di lembaga yudikatif, semuanya mencari keuntungan. Mencari keuntungan pribadi. Itulah tidak heran, tatkala satu negara atau bangsa yang terpengaruh oleh itu, maka angka korupsinya tinggi, termasuk di Indonesia ini. Karena mereka pragmatis semua. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, asas yang ketiga yaitu rasionalisme.
yaitu mendewakan akal. Artinya akal bebas untuk mencapai kemaslahatan, kemanfaatan tanpa butuh kekuatan dari luar. Ini dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama, kebebasan dibangun atas dasar materi, bukan perkara di luar materi atau abstrak. Dan cara mengetahuinya adalah dengan akal dan percobaan serta indera. Dan yang kedua, negara dijauhkan dari semua yang berhubungan dengan keyakinan agama. Karena kebebasan menuntut tidak adanya yang pasti dan yakin, karena tidak mungkin mencapai hakikat suatu kecuali dengan akal dan hasil percobaan yang ada, dan seterusnya. Para jamaah rahimakumullah, dari asas yang ketiga ini, maka di masyarakat berkembanglah paham rasionalisme itu. Ini bertentangan dengan keimanan kita yang mempercayai hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, sangat bertentangan. Itulah sebabnya kita sebagai seorang mukmin, marilah kita bersama-sama terus mengkaji dan mengkaji, sehingga kualitas keimanan kita itu akan nampak semakin hari semakin berkualitas. Kemudian yang ketiga, tantangan yang ketiga adalah komunisme. Hadirin rahimakumullah, komunisme yaitu sebuah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang bertujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama, alat produksi, dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Mengapa sekarang masih ada negara? Negara adalah dipakai alat untuk mencapai masyarakat komunis. Oleh karena itu, apabila itu bisa tercapai, maka negara itu akan bubar. Manusia hidup kembali seperti zaman purba. Yang kuat itu yang menang, yang pada akhirnya hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Bagaimana ciri-ciri dari sistem komunis itu? Yang pertama, menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, setiap gerakan komunis adalah gerakan untuk mengambil alih kekuasaan di sebuah negara yang sah. Itu yang harus kita cermati bersama-sama dan harus kita garis bawahi bersama-sama. Yang kedua, sangat menentang kepemilikan akumulasi modal atas individu. Harus dimiliki oleh partai. Dan yang ketiga adalah seluruh alat produksi harus dikuasai negara guna kemakmuran rakyat secara merata. Makanya ada prinsip sama rata, sama rasa. Dengan mengembangkan keadilan, prinsip keadilan distributif. Yang keempat, demokrasi rakyat yang bukan anggota partai komunis sangat dibatasi. Yang bisa menduduki peran pada sebuah negara, masyarakat, hanyalah orang-orang partai semata. Di luar partai tidak bisa. Dan yang kelima, tidak kenal hak perorangan. Dan yang keenam, tidak berdasarkan pada kepercayaan agama, karena agama dianggap sebagai candu. Orang-orang yang beragama dianggap orang-orang yang frustasi, orang-orang yang terjadi kementokan berpikir.
karena tidak mempunyai jalan keluar lain. Itulah anggapan mereka. Hadirin rahimakumullah, mengapa komunisme itu sangat berbahaya pada sendi-sendi kehidupan? Saya mengambil dari apa yang ditulis oleh Profesor Yunahar Ilyas. Ada beberapa hal yang harus kita cermati bersama-sama. Yang pertama, komunisme, Marxisme, Leninisme, termasuk komunisme di Indonesia yang pada saat itu kita mengenal Partai Komunis Indonesia, adalah ideologi yang anti terhadap agama akibat sudut pandang ateis yang dijadikan landasan oleh para penganut komunis. Anti Tuhan. Tidak ada kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak ada. Itu dianggap sebagai sebuah kementokan berpikir. Kemudian yang kedua, komunisme itu bertentangan dengan agama karena siapapun penganut komunisme pasti anti agama dan otomatis penganut komunisme juga akan anti terhadap aspek-aspek kemanusiaan. Itulah sebabnya hadirin rahimakumullah, bagaimana cara mencapai cita-citanya? Tidak ada kata lain, selalu mengembangkan dari revolusi ke revolusi. Pertumpahan darah itu sudah hal yang biasa, asalkan cita-cita tercapai. Kita mempunyai catatan hitam di negeri kita. Partai Komunis Indonesia memberikan tinta hitam kepada kita sekalian perjalanan bangsa ini. Di era masa penjajahan juga melaksanakan pemberontakan pada tahun 1926-27 di Sumatera Barat. Diulangi lagi tatkala Indonesia merdeka, terjadi lagi Madiun Affair 1948. Siapa yang dibidik pada saat itu? Yaitu para tokoh-tokoh agama, terutama agama Islam. Dan kali yang ketiga adalah 1965 yang kita kenal dengan G30 SPKI itu, gerakan 30 September. Hadirin rahimakumullah, ini adalah laten, ideologi itu nggak bisa hilang. Itulah sebabnya hadirin rahimakumullah, maka apabila kita tidak mewaspadai, maka kita sendiri yang akan tergilas. Kaum muslimin, karena musuh yang utama mereka adalah orang-orang yang beragama, terutama umat Islam. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kita harus mewaspadai tata kehidupan dan dinamika politik yang terjadi di negara kita akhir-akhir ini. Kita sebagai seorang muslim harus selalu siap siaga apabila ada hal-hal yang nantinya sangat merugikan terhadap agama Allah. Dan yang terakhir hadirin rahimakumullah, dalam melakukan atau mencapai tujuan, komunisme adalah menghalalkan segala cara, tidak mengenal halal dan haram, tidak berperi kemanusiaan. Pertumpahan darah pun tidak jadi masalah bagi komunisme asalkan tujuan terjadi. Sangat beda dengan Islam dalam mencapai tujuan. Selalu memperhatikan, melihat dua hal, niat dan proses. Niat yang baik menurut Islam, kalau kita bertindak, maka prosesnya harus baik juga, dan hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itulah tantangan yang harus kita hadapi dan kita harus mewaspadai
Apakah itu berangkat dari liberalisme? Apakah itu berangkat dari Yahudi dan Nasrani? Dan yang terakhir adalah komunisme. Harus selalu kita waspadai. Mari kita bersama-sama membentengi diri kita masing-masing, keluarga kita, handetolan kita, jangan sampai keluar dari al-Islam. Semoga Allah senantiasa melindungi kita sekalian, keluarga kita, anak cucu kita, dan semoga kita selalu diberi keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hadirin rahmatullah, marilah kita akhiri dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana famsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.